Shalom anak-anak, bagaimana tetap semangat mengikuti renungan pagi hari ini? Teacher berharap kalian tetap semangat dan makin menyukai firman Tuhan. Masih ingat renungan teacher hari Senin kemarin? Ya, tentang mengembangkan bakat. Anak-anak, untuk mencapai hasil yang terbaik, mengembangkan bakat membutuhkan sebuah proses. Semua kita yang hidup diproses oleh Tuhan supaya akan menjadi kehendak Tuhan, menjadi rencana Tuhan terjadi dalam hidup kalian dan hidup teacher. Roma 5 ayat yang keempat berkata, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Setiap proses yang kita alami, setiap hal yang harus kita nikmati, kita kerjakan, kalau kita tekun melakukannya, kalau kita tetap setia, tekun ada di dalamnya, kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Anak-anak akan menjadi anak-anak yang tahan uji. Orang yang tahan uji akan menimbulkan pengharapan di dalam dirinya. Dia akan memiliki pengharapan, imannya makin kuat. Dan apa yang dirindukan, apa yang diimpikan menjadi nyata. Anak-anak, bakat apapun dalam diri kalian akan terjadi kalau kita tekun dan kita tahan uji, alias kita tahan prosesnya. Seperti tokoh Alkitab berikut ini. Seseorang yang harus melewati prosesnya Tuhan, harus diproses sedemikian rupa sehingga dia menjadi orang yang luar biasa. Siapakah dia? Dia adalah Ratu Ester. Bagaimana proses Ester menjadi ratu? Berawal dari kisah berikut ini. Dari Ratu Wasti, istri Raja Ahasveros yang sangat cantik. Suatu saat raja mengadakan pesta dan mengundang Ratu Wasti untuk hadir. Raja ingin menunjukkan kecantikan istrinya pada tamu-tamu undangannya di pesta. Tetapi Ratu Wasti tidak mau datang. Ratu Wasti menolak untuk hadir. Ratu Wasti tidak taat. Dan akhirnya raja menjadi marah. Dan kemudian raja menyuruh pegawai-pegawainya mencari perempuan-perempuan, gadis-gadis cantik di wilayahnya, dikumpulkan di dalam benteng Susan untuk dipilih salah satu yang terbaik untuk menggantikan Ratu Wasti menjadi ratu, istri Raja Ahasveros. Dan Ester termasuk salah satu gadis tersebut. Ester sangat cantik. Di dalam benteng Susan, Ester mengalami proses seperti gadis-gadis yang lainnya. Dia tidak boleh ketahuan kalau dia bukan bangsa Persia. Dia adalah bangsa Yahudi dan harus menyembunyikan identitasnya. Dia harus mengikuti perawatan. Anak-anak perawatan kecantikan. Selama 12 bulan dia harus dirawat menurut peraturan yang ditetapkan bagi perempuan-perempuan. 6 bulan harus memakai minyak mur. 6 bulan berikutnya harus memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian yang harus dia pakai sebelum dia bertemu dengan raja. Dan secara bergantian sesuai kehendak raja, mereka harus menghadap raja. Nah, Ester mendapat giliran menghadap raja. Raja berkenan dan menaruh kasih pada Ester. Ester mendapat mahkota dari raja dan Ester dipilih menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Wow, akhirnya Ester mengalahkan gadis-gadis yang lain. Dia terpilih menjadi ratu. Di negeri kita Indonesia ada juga loh pemilihan Putri Indonesia. Tahun 2020 ini pemenangnya adalah RR Ayu Maulidah dari Jawa Timur. Anak-anak mereka tidak hanya cantik tetapi juga cerdas, bahkan punya karakter yang baik. Nah, bagaimana dengan kalian? Mau jadi cantik seperti Ratu Ester atau Putri Indonesia? Ada prosesnya. Mau jadi anak yang pintar? Ada prosesnya, rajin belajar. Mau ahli main badminton jadi atlet terkenal? Ada prosesnya, latihan demi latihan. Tetap tekun dan jadilah anak tangguh supaya iman makin kuat dan apa yang kita impikan dan kalian impikan
mau jadi seperti apa, seperti yang Tuhan mau, harus mau diproses dan uji. Dan pasti teacher percaya suatu saat kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Kalian jadi anak-anak yang luar biasa. Amin. God bless you.